warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang listrik statis atau listrik tidak mengalir. Sebelum mempelajari listrik statis lebih jauh, pernahkah kalian mendengar tentang tragedi Benazat? Pada tahun 1998 silam, di Republik Demokratik Kongo terjadi peristiwa mengenaskan di jagat sepak bola setelah 11 pemainnya dinyatakan meninggal dunia usai tersambar petir di atas lapangan. Lantas apa hubungannya petir dengan listrik statis ya? Mari kita pelajari lebih lanjut. Jika layar televisi di rumah kita tidak dibersihkan untuk beberapa hari, maka akan terdapat banyak debu di seluruh permukaan layar televisi tersebut. Yang menarik dan menjadi pertanyaan adalah, seharusnya debu-debu itu menempelnya di bagian bawah karena adanya pengaruh gravitasi. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Mengapa hal itu terjadi ya? Baiklah, mari kita belajar tentang konsep listrik statis. Ingatkah kalian tentang masa kecil yang sangat bahagia, yaitu bermain balon? Mengapa balon-balon yang sudah kita tiup dapat menarik rambut kita? Apa itu listrik? Apakah listrik statis itu? Apakah yang dimaksud dengan muatan listrik? Coba lihat, pada kemasan produk minuman kesehatan ini tercantum tulisan mengandung mineral-mineral dalam bentuk ion. Apa maksudnya ya? Menurut buku ini, ion adalah atom atau gugus atom yang bermuatan listrik. Kalau ingin lebih jelas, ayo kita pelajari tentang muatan listrik. Pengertian atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi-bagi lagi dengan reaksi kimia biasa. Teori atom Niels Bohr mengatakan, 1. Atom terdiri atas inti atom bermuatan positif yang dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua, elektron bergerak mengelilingi inti atom. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari lintasan dalam ke luar atau luar ke dalam. Sejarah perkembangan atom. Tahun 1897, J.J. Thomson menemukan elektron. Kemudian disusul oleh Ernest Rutherford yang menemukan proton. Sedangkan murid dari Rutherford yaitu James Chadwick menemukan neutron. Menurut teori atom, atom terdiri dari partikel-partikel yang bermuatan positif disebut proton dan yang bermuatan negatif disebut elektron, serta yang tidak bermuatan disebut neutron. Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu, semakin jauh dari inti, energi elektron semakin kecil. Atom disebut netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron, dan atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron, serta atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Susunan partikel zat padat sangat rapat dan teratur. Jika kita mengambil satu atom dari partikel kertas, maka akan terlihat gambar elektron berada pada kulit atom, sedangkan inti atom terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Contoh untuk atom helium memiliki 2 proton, 2 neutron, dan juga 2 elektron. Reaksi antara natrium dan klor. Jika natrium didekatkan dengan klor, maka elektron dari natrium pindah ke klor. Akibatnya natrium menjadi kekurangan elektron dan bermuatan positif. Sedangkan klor akan menerima elektron dari natrium sehingga klor menjadi kelebihan elektron dan bermuatan negatif. Tentang memberi muatan listrik pada benda dapat kita lakukan dengan menggosokkan penggaris plastik pada rambut
Dan setelah itu cobalah dekatkan bulu-bulu ayam. Ternyata penggaris plastik yang telah digosok dengan rambut dapat menarik bulu-bulu ayam. Cara memberi muatan listrik pada benda ada 3. Yang pertama digosok, yang kedua disentuh, dan yang ketiga diinduksi. Dengan cara digosok misalnya, yang pertama penggaris digosok dengan kain wol, yang kedua kaca dengan kain sutra, yang ketiga sisir plastik dengan rambut kering, dan yang keempat balon dengan kain wol. Jika penggaris plastik digosok dengan kain wol, maka elektron dari kain wol akan pindah ke penggaris plastik. Akibatnya, penggaris plastik menjadi bermuatan negatif dan kain wol akan bermuatan positif. Demikian juga jika kaca digosok dengan kain sutra, maka elektron dari kaca akan pindah ke kain sutra. Akibatnya, kaca menjadi kekurangan elektron dan kaca bermuatan positif. Sedangkan kain sutra akan kelebihan elektron sehingga kain sutra menjadi bermuatan negatif. Secara ringkas perhatikan tabel berikut. Interaksi benda bermuatan listrik. Jika dua benda yang bermuatan listrik saling didekatkan, maka akan terjadi interaksi antara muatan listrik pada kedua benda tersebut. Jika muatan listrik sejenis didekatkan, akan tolak-menolak, dan jika muatan listrik tidak sejenis didekatkan, akan tarik-menarik. Contoh, sisir plastik yang bermuatan negatif akan tolak-menolak jika didekatkan dengan sesama sisir plastik yang bermuatan negatif. Tetapi jika sisir plastik didekatkan dengan kaca yang bermuatan positif, maka akan tarik-menarik. Interaksi dua muatan listrik inilah yang disebut dengan gejala listrik statis. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk 1. Menguji benda bermuatan listrik atau tidak. Yang kedua, mengetahui jenis muatan listrik. Cara memberi muatan listrik pada elektroskop dengan induksi. Jenis muatan benda terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Jika elektroskop netral didekati benda bermuatan negatif, misalnya sisir yang telah digosok dengan rambut, maka elektron dari kepala pindah ke plat dan daun. Akibatnya, kepala elektroskop menjadi bermuatan positif, sedangkan plat dan daun menjadi bermuatan negatif. Sebaliknya, apabila kepala elektroskop didekati benda bermuatan positif, misalnya kaca yang telah digosok dengan kain sutra, maka elektron dari plat dan daun akan pindah ke kepala. Akibatnya, plat dan daun menjadi bermuatan positif. Hukum Coulomb berbunyi, besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik adalah sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Dirumuskan, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, Q adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb, R adalah jarak kedua muatan satuannya meter, dan K adalah nilai ketetapan yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Perhatikan contoh soal berikut. Dua benda masing-masing bermuatan listrik 6 kali 10 pangkat min 9 Coulomb dan 8 kali 10 pangkat min 9 Coulomb berada pada jarak 4 cm. Jika nilai K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat, hitunglah besarnya gaya tolak-menolak. Diketahui Q1 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 9 Coulomb, Q2 8 kali 10 pangkat min 9 Coulomb,
dan R sama dengan 4 cm atau 0,04 meter. Tanyakan gaya tolak atau F. Jawab, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kemudian angka-angkanya dimasukkan, terakhir ketemu 27 kali 10 pangkat min 5 Newton. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang masih terpengaruh oleh garis gaya listrik. Medan listrik digambarkan sebagai garis gaya listrik yang berupa anak-anak panah di mana muatan positif dengan tanda anak panah keluar dan muatan negatif dengan tanda anak panah masuk. Yang terakhir, potensial listrik. Potensial listrik adalah besarnya usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan muatan listrik positif sebesar 1 kolom dari satu titik ke titik lain. Dirumuskan, V sama dengan W per Q, di mana V adalah beda potensial, satuannya adalah volt, W adalah usaha atau energi, satuannya joule, dan Q adalah muatan, satuannya kolom. Contoh soal. Saat terjadi petir, muatan sebesar 600 kolom meloncat dari udara ke tanah. Jika potensial listrik yang dihasilkan 25 MV, hitunglah energi yang dibutuhkan. Diketahui, Q sama dengan 600 kolom, V sama dengan 25 MV, yang ditanyakan energi atau W. Jawab, W sama dengan V kali Q. 25 MV kali 600 kolom sama dengan 15 kali 10 pangkat 9 Joule. Sekian pembelajaran IPA hari ini, sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.